Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini kita akan membuatkan tutorial cara membuat pion dan papan catur di aplikasi Blender. Bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis, jangan di skip. Selamat mencoba. Oke, langsung saja kita masuk di aplikasi Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1.1. Ini adalah tampilan awalnya. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita akan menampilkan pergerakan mouse kita biar terrekod dengan baik, yaitu dengan cara tekan N pada keyboard, kemudian pilih tab screen cascade, kemudian di sini centang. Oke, sehingga di sini akan muncul pergerakan mouse kita. Oke, selanjutnya kita delete saja untuk yang kubus tadi. Selanjutnya kita masuk di Add, kemudian Mesh, Cylinder. Selanjutnya kita tekan S, kita perbesar seperti ini. Selanjutnya kita tekan S, kita tekan Z dari ke atas seperti ini. Oke, selanjutnya kita tampilkan seperti ini. Masuk di edit mode. Oke. Kemudian kita rubah view-nya, jadi tekan view, kemudian viewpoint front ya, atau bisa numpad nomor 1. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu, yaitu tekan R, Ctrl R menurut saya, tekan, klik, kemudian tarik ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita langsung blok sebelah ini, tekan S, tarik seperti ini. Oke. Dan kita bisa aktifkan untuk ininya, kita bisa tarik ke atas untuk memperkecilnya. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi yaitu Ctrl R untuk penambahan garis. Kita tarik ke bawah seperti ini. Klik, tambah lagi Ctrl R, tarik ke bawah seperti ini. Dan klik, tarik lagi Ctrl R seperti ini. Oke. Selanjutnya kita blok bagian ini. Kemudian tekan S. Diperkecil seperti ini. Sorry. Oke, kita turunkan ke bawah sedikit. Oke. Kemudian kalau ini dirasa terlalu lebar, ini bisa kita kasih turun lagi. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tambah garis bantu lagi, Ctrl R. Di sini. Dan Ctrl R lagi. Kita tarik seperti ini. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita blok. Kita tekan S. Tarik ke luar. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambah lagi Ctrl R, tarik ke bawah seperti ini. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambah lagi yaitu Ctrl R, tarik Ctrl R, tarik ke bawah lagi. Kurang lebih di sini. Oke. Selanjutnya kita buat blok, kemudian scale. Seperti ini. Ini dulu. Oke. Dan yang ini kita lengkungkan lagi. Seperti ini. Oke. Untuk yang ini kita bisa atur S, tarik lagi seperti ini. Dan kalau ini terlalu lengkung, bisa di seperti ini. Jadi kalau kurang bisa ditambah ya.
Kemudian kita akan buat lagi Ctrl R seperti ini. Kemudian S kita perkecil seperti ini. Kemudian Ctrl L lagi seperti ini. Tekan S, sorry, double tekan S seperti ini. Kemudian yang bagian atas kita turunkan seperti ini. Kemudian tekan S, kita perkecil. Oke, terlalu kecil kita naikkan. Kemudian Ctrl L lagi, kita turunkan bawah. Oke, Ctrl R lagi, kita turunkan ke bawah. Seperti ini. Dan kita bisa scale seperti ini. Oke. Dan yang ini kita bisa scale lagi. Oke. Bisa kita kecilkan lagi, tekan S, tekan S, kecilkan seperti ini. Ini bisa dikecilkan lagi seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya yang ini kita bisa turunkan ke bawah seperti ini. Kemudian kita masuk object mode, kita tambahkan add mesh, kemudian bola. Kita naikkan ke atas, Ctrl G, Z. Seperti ini. Ini bisa kita perbesar, tekan S, besarkan. Oke, tekan G, kita naikkan ke atas, Z. Seperti ini. Oke, kita naikkan dulu. Oh ya, untuk ini kita tambahi untuk garisnya lagi, yaitu Ctrl R, tambah sini. Oke, kita blok, tekan S, kecilkan seperti ini. Oke, kemudian yang bola ini kita tekan G, set ke bawah. Seperti ini, klik ya. Atau kita kasih naik dulu, Ctrl Z, naikkan dulu. Kita edit untuk bagian atasnya. Ketik, pilih edit mode. Edit mode, tekan S, kita perkecil. Oke, seperti ini. Sudah, kemudian kita masuk, kita klik ini, turunkan ke bawah. Oke, klik seperti ini. Oke, tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa joinkan untuk menjadi satu kesatuan. Join. Oke, ini masih kita bisa uh, edit lagi. Bagian ini kita klik shade mode. Tampilannya seperti ini. Oke, jika ini terlalu besar kita bisa edit lagi. Edit mode. Dan kita ini misal ini terlalu besar kita bisa edit kembali. So, dari sini juga bisa. Tekan S, kita perkecil. Nah, jika ini terlalu, bisa kita perbesar lagi.
seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, untuk pionnya kita sudah jadi. Oke, kita pinggirkan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita geser ke arah sumbu X. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek lagi untuk papan caturnya. Add mesh, kemudian cube. Kita berbesar. Scale terhadap sumbu X. Scale terhadap sumbu Y. Oke, seperti ini. Kita tambah lagi scale terhadap sumbu X. Scale terhadap sumbu Y. Oke, seperti ini. Untuk ini kita geser lagi. Geser ke sumbu X. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih objek edit mode. Kita pilih face ini. Ini kita aktifkan face-nya. Seperti ini. Kemudian kita masuk di Ctrl R. Sorry. Sorry. Oke, Ctrl Z dulu, Ctrl Z. Kita eh ini dulu. Tekan E, kemudian S. Kita tarik seperti ini. Sehingga akan membentuk pinggir seperti ini. Kemudian kita tekan E, tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan mengcopy permukaan ini, yaitu Shift D, kemudian tarik ke atas, tekan Z, D, yaitu kemudian lepas. Kemudian tekan P, klik selection. Sehingga kita mempunyai dua objek ya. Ini ketika kita klik, ini namanya cube, kemudian yang kedua ini cube 001. Oke, kita akan mengedit yang cube 001 ini. Klik bagian yang aktif ini, kemudian masuk di edit mode, klik. Nah, kita akan membuat garis bantu. Caranya yaitu Ctrl R, seperti ini, kemudian kita gerakkan untuk middle mouse-nya. Ini ada 3 kotakan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian klik 2 kali. 1, 2. Oke. Selanjutnya, Ctrl R, Ctrl R, kita gerakan mouse bagian tengahnya. 1, ini ada 3 kotakan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik 2 kali. Oke. Sehingga kita akan membentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke material dulu. Material, new. Kemudian di sini kita bisa kasih nama coklat. Oke, coklat sini. Ya, kita pilih bendanya coklat. Oke, di sini coklat semua ya. Oke, kemudian yang ini kita akan buat warna putih. Jadi ada dua warna. Kemudian kita tambah satu warna hitam. Kita warna hitam, kita klik, kita hitamkan. Oke, seperti ini. Jadi kita ada 3 warna. Ini selanjutnya kita maju di sini, edit mode, kemudian kita pilih yang akan kita kasih warna hitam. Kita seperti ini. Sorry, ini di nonaktifkan dulu. Kita akan membuat warna hitam. Oke, kita pilih. Oke, kita pilih semua yang warna akan kita kasih warna hitam.
Oke, selanjutnya pilih warna hitam ini, kemudian assign. Nah, oke, sehingga bisa jadi seperti ini. Dan masuk di object mode, kemudian kita blok ini, ya, kita blok, kemudian kita bawa ke bawah. Tekan G, grab, set. Seperti ini. Oke, klik. Ini sudah jadi. Oke, bisa diturunkan lagi. G, Z. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan warna. Oke, ini ya seperti ini. Oke, kita geser di dan kita kecilkan. Oke, ini kita kasih warna putih. Oke, sini dan kita akan mirrorkan ke sini atau copy aja. Shift D, D. Kalau semisal terlalu besar kita bisa kecilkan lagi. S seperti ini. Dan kita geser. Oke, D, 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 ini Shift D. Untuk mengkopinya yaitu pakai Shift D. Shift D. Oke, Shift D. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan copy ini. Shift D, kemudian kita taruh ke sini. Seperti ini. Klik. Kita susun seperti ini. Oke, seperti ini. Dan bisa kita tambahkan untuk pewarnaannya. Selanjutnya kita buat warna. Kita pilih objeknya. Kemudian kita masuk di material. Ini harus satu-satu ya. Oke, seperti ini. Seperti ini sampai selesai. Oke, seperti ini sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman.